Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah sepil tentang perangkat Rose data server milik Mikrotik ini, teman-teman. Nah, untuk saat ini kita akan coba install server dengan menggunakan kontainer yang sudah dimiliki Mikrotik sebelumnya pada perangkat Rose data server ini. Selain itu, kita juga akan melakukan pengujian pada perangkat Rose data server ini dengan melakukan file transfer. Seperti apa performanya, teman-teman silahkan saksikan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia dan klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Fitur kontainer sudah ada sejak versi router OS 7.1. Nah, sekarang kita akan coba di router OS versi 7.19 RC2 di perangkat Rose data server ini atau RDS. Nah, di sini nanti kita akan coba install server yaitu MinIO Object Storage dengan menggunakan kontainer. Untuk server tersebut bisa digunakan untuk melakukan penyimpanan berupa foto, video, ataupun berkas-berkas lainnya. Oke, sebelum kita coba install servernya, kita akan coba pasang disknya terlebih dahulu. Di sini, di depan ini, sudah ada slot sebanyak 20 slot untuk storage-nya sendiri. Mungkin di video sebelumnya sudah dijelaskan storage yang dipakai harus menggunakan apa. Nanti silahkan teman-teman bisa tonton di video kami sebelumnya. Nah, ini kebetulan saya akan memasang 4 storage. Nah, ini di slot ini, di baris 4 terakhir ini sudah ada storage-nya sebanyak 4 buah. Nah, setelah semua disk terpasang, keempat-empat disknya terpasang, coba kita akan melakukan remote routernya atau remote Rose data servernya di sini. Kita cek pada sistem disk, pastikan semua disknya sudah terbaca. Nah, di sini coba kita hitung 1 2 3 4 5. Nah, di sini ada 5 disk. Yang satu terpasang di mana? Yang satu terpasang di dalam botnya. Jadi di dalam bot juga tersedia untuk slot storage eksternalnya, teman-teman. Dan selanjutnya untuk formatnya, ini nanti kita akan coba format dulu untuk keempat disk yang sudah kita pasang tadi. Saya akan coba format drive. Yang akan coba saya format adalah storage dengan nama NVMe 17 sampai 20 nanti. Sebaiknya kita format dulu menggunakan format ext4. Kemudian saya akan juga format yang NVMe 18. Saya akan juga format yang NVMe 19. Terakhir yang 20. Ini nanti yang akan coba kita pakai yang keempat disk ini. Nah, oke. Coba kita cek lagi di sini. Coba kita cek lagi apakah sudah terformat semua. Nah, di sini kalau kita coba cek, di sini sudah menggunakan format ext4 semua. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan instalasi. Kita akan coba melakukan instalasi server MinIO. Nah, untuk MinIO-nya sendiri kita nanti akan pasang di kontainer. Nah, sebelum teman-teman melakukan instalasi MinIO-nya,
pastikan di RDS-nya sudah terdapat package yaitu container. Nah, di sini sudah dipastikan sudah ada package yaitu container. Nanti di sini ada menu container. Kemudian kalau coba kita cek di device mode, cara ceknya dengan menggunakan terminal, sistem, kemudian device mode, print. Nah, di sini untuk container dipastikan sudah dengan status yes, teman-teman. Atau artinya di sini di device mode-nya container sudah berjalan atau sudah dapat digunakan nantinya. Kalau no, nanti teman-teman bisa lakukan pengaktifan dulu untuk fitur kontainer ini. Nah, selanjutnya kita coba ke menu kontainer. Di sini kita sudah mulai untuk konfigurasi kontainernya. Nah, hal yang paling pertama kali kita setting adalah di parameter config, teman-teman. Di parameter config. Nah, di sini ada beberapa parameter yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah RAM. RAM ini kalau di setting 0 berarti artinya tidak ada limitasi. Jadi nanti teman-teman bisa batasi untuk RAM-nya ini. Kemudian nanti yang kedua ada yang namanya registry URL. Nah, di sini teman-teman silahkan cari referensi untuk registrinya. Nah, untuk percobaan kali ini saya akan menggunakan registry dari Docker. Nah, kebetulan di versi sebelumnya atau di mulai versi 7.12.1 itu berbeda untuk registry URL-nya. Silahkan disesuaikan untuk saat ini, apalagi teman-teman menggunakan router OS versi baru. Silahkan bisa menggunakan registry ini, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada yang namanya tmpdir. Nah, di sini nanti direktori ini akan digunakan untuk penyimpanan image dari Dockernya. Jadi nanti untuk pool Dockernya akan disimpan di folder ini. Nah, di sini di menu file dipastikan nanti untuk untuk NVMe17 sudah terdapat direktori seperti ini. Nah, kita akan coba buat direktori di menu file, kemudian direktori, kemudian kita buat direktori baru yaitu tmp. Kemudian kita pilih disknya tadi yaitu disk 17 atau NVMe17. Kita oke. Nah, di sini akan ada direktori baru. Nah, setelah itu barulah teman-teman kembali ke sini. Kembali ke config-nya tadi. Kita close dulu aja. Nah, di sini. Nah, setelah ini nanti teman-teman bisa klik OK. Bisa klik OK. Nah, selanjutnya karena kita akan coba melakukan instalasi MinIO. Kita akan coba melakukan instalasi MinIO. Yang paling penting di sini teman-teman selanjutnya bisa buat yang namanya environment. Nah, jadi nanti per masing-masing Dockernya itu nanti berbeda-beda. Ada yang menggunakan environment, ada juga yang tidak menggunakan environment. Jadi nanti tergantung dari Docker yang teman-teman pakai. Kalau kita di percobaan kali ini karena kita akan coba menggunakan MinIO, kita buat environment-nya terlebih dahulu. Jadi nanti ada beberapa environment yang bisa dibuat. Yang pertama bisa buat time zone, kemudian buat root user dan password ini digunakan untuk login nanti ketika MinIO-nya sudah jadi. Kemudian ini kita diminta untuk menunjukkan server address atau MinIO-nya terpasang di IP berapa. Begitupun juga domain ataupun URL-nya. Nah, di sini teman-teman bisa buat environment seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman geser lagi ke tab container. Nah, di sini teman-teman bisa buat untuk servernya sekarang. Nah, sekarang karena di sini kita diminta untuk menunjukkan interface.
kita diminta untuk menunjukkan interface. Jadi teman-teman silahkan buat interface FETH terlebih dahulu atau Virtual Ethernet. Nah, di sini di menu interface ini kebetulan saya juga sudah buat FETH-nya, yaitu di FETH 1 sampai 4. Untuk konfigurasinya nanti seperti ini. Jadi nanti kasih nama interface terlebih dahulu. Kemudian address-nya, ini untuk alamat address-nya ini silakan disesuaikan dengan IP yang teman-teman miliki. Dan jangan sampai konflik dengan IP yang ada di jaringan lokal teman-teman. Kemudian ingin menggunakan slash berapa. Nah, di sini teman-teman juga bisa tentukan gateway. Gateway-nya nanti menggunakan berapa. Nah, di sini kebetulan untuk FETH-nya sudah saya masukkan ke dalam interface bridge, teman-teman. Untuk FETH-nya sudah saya masukkan ke dalam interface bridge. Jadi saya buat bridge, kemudian saya masukkan port FETH 1 sampai 4. Nah, di sini saya juga sudah buatkan untuk IP gateway-nya di menu IP address, kemudian di bridge yang digunakan untuk FETH-nya atau untuk jaringan servernya. Ini juga saya sudah kasih atau sudah saya kasihkan alamat IP yaitu 172.17.0.1. Nah, nanti silahkan teman-teman pastikan sudah buat interface-nya terlebih dahulu. Ini kebetulan saya juga sudah buat. Nah, kemudian teman-teman untuk pasang Dockernya, teman-teman bisa ambil referensi dari Docker Hub, teman-teman. Jadi nanti di Docker Hub ini, nah, teman-teman bisa kunjungi ini halamannya untuk websitenya ini. Kemudian nanti teman-teman bisa cari yaitu min.io atau min.io. Nah, untuk yang pernah saya coba ini saya menggunakan Bitnami min.io. Yang di sini dipastikan di tag-nya ini sudah terdapat arsitektur ARM64. Karena untuk RDS ini atau Rose Data Server ini menggunakan arsitektur ARM64. Nah, pastikan sudah terdapat arsitekturnya. Entah teman-teman melakukan instalasi server apapun. Setelah itu untuk melakukan pooling atau melakukan pool image, teman-teman bisa copy untuk yang ini. Kemudian kita balik lagi ke kontainernya tadi. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa paste di remote image-nya. Nah, di sini teman-teman paste, kemudian pilih interface-nya, teman-teman. Pilih interface-nya. Saya akan coba di FETH 1. Di FETH 1. Kemudian saya akan masukkan untuk environment-nya tadi. Environment-nya. Nah, di sini. Ini nama environment-nya apa? Saya copy aja. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memilih root directory-nya. Jadi nanti untuk root directory-nya ini nanti akan disimpan di mana untuk servernya ini nanti. Atau kalau kita ngomongin Windows, nanti misalnya teman-teman install aplikasi A. Nah, aplikasi A ini akan disimpan di folder C atau D. Nah, begitupun juga nanti di sini kita diminta untuk memilih root directory-nya. Nah, di sini teman-teman yang harus diperhatikan, jika teman-teman menginstalnya di disk bawaannya router atau bawaannya RDS, biasanya storage-nya nggak cukup. Jadi teman-teman pastikan sudah install servernya atau min.io-nya di disk yang sudah kita pasang tadi di sini. Nah, tadi ada NVMe 17. NVMe 17 tadi sudah digunakan untuk TMP
atau untuk melakukan pull image di situ, penyimpanan image-nya. Kemudian nanti kita akan coba NVMe 18 yang akan digunakan untuk penyimpanan atau untuk menjalankan server MinIO-nya. Jadi kita pilih yang NVMe 18. Oh ya, perlu diingat teman-teman, jadi untuk root directory ini pastikan teman-teman memilih direktorinya ini di sini. Kalau kita lihat di file, type-nya itu berupa disk, bukan lagi directory. Nah, silakan dipastikan dulu teman-teman, karena untuk NVMe 18 ini sudah menggunakan type disk. Kemudian kita bisa checklist untuk loggingnya. Jadi nanti kita tahu prosesnya, proses instalasi atau proses pada saat running itu nanti akan tahu kita. Nah, kita akan coba oke. Nah, di sini ada proses extracting. Coba kita lihat di log. Nah, nanti di sini kalau coba kita lihat di log, pada saat proses extracting, nah nanti akan ada prosesnya seperti ini. Nah, kalau sudah sukses berarti import successful. Nah, oh iya teman-teman, untuk environment-nya tadi kita kan diminta untuk menunjukkan alamat servernya berapa. Nah, ini silahkan dipastikan teman-teman, untuk IP ini adalah IP yang terpasang di interface FETH-nya teman-teman. Jadi di FETH ini teman-teman pakai IP berapa? Katakanlah di sini tadi FETH1 pakai 172.17.02. Nah, ini silahkan diganti menggunakan alamat IP tersebut. Di sini pun juga sama. Ini nanti konfigurasinya seperti ini. Dipastikan environment-nya sudah benar. Kemudian kontainernya sudah di pooling. Nah, barulah kita jalankan kalau sudah seperti ini. Nah, di sini untuk servernya sudah running. Nih, sudah running. Statusnya sudah running. Kemudian di sini kita juga tahu si server ini berjalan di port berapa teman-teman. Kalau kita lihat di sini nih di lognya, bisa juga kita lihat di menu IP service. Jadi nanti si main IO ini menggunakan port berapa. Nah, nanti kelihatan di sini teman-teman. Nah, kalau berdasarkan di sini untuk web UI-nya sendiri menggunakan port 9001. Nah, di sini saya akan coba akses untuk servernya 172.17.0.2, portnya 9001. Seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah berhasil install MinIO ini di server RDS ini atau Rose Data Server ini. Nah, selanjutnya kita diminta untuk login dengan menggunakan username dan password yang sudah kita buat atau sudah kita masukkan di environment ini. Jadi nanti untuk loginnya menggunakan ini admin dan admin @123. Nah, di sini untuk servernya sendiri kita bisa buat katakanlah untuk usernya, kita bisa create user. Misalnya teman-teman pengen ada user lain, katakanlah Arif gitu. Kemudian passwordnya apa, silahkan monggo disesuaikan. Kemudian untuk user ini kategorinya apa, admin atau hanya lihat saja begitu. Kemudian kita klik save, close. Nah di sini setelah kita buat user, di sini teman-teman bisa tambahkan untuk bucketnya di sini.
kita tambahkan bucketnya atau create bucket atau semacam kalau kita ngomongin network attached storage yaitu foldernya. Kita akan coba buat penyimpanan gitu, folder penyimpanan. Kemudian saya akan coba create bucket. Nah, kalau coba kita buka di sini, nah ini foldernya sudah berhasil diinstal berarti ya teman-teman. Kalau kita coba buka di objek browser, kemudian klik di sini, kita coba. Nah, sekarang selanjutnya kita akan coba melakukan pengujian transfer data dari, saya akan coba upload dari laptop saya ke servernya. Upload file. Nah, di sini saya akan coba upload file yang lumayan besar ya teman-teman. Nah, ini filenya berapa giga? 6,5 giga ya, kurang lebih ya. 6 giga sekian lah. Nah, saya akan coba upload file ini ke dalam server. Kita open. Nah, ini proses sudah berjalan. Nah, coba kita akan cek di menu interface-nya teman-teman. Di menu interface. Nah, di sini ini berarti Ether 2. Ether 2 ini berarti yang mengarah ke laptop saya. Dari sini RX-nya mendapatkan kecepatan kurang lebih 790 atau kurang lebih 800 Mbps atau bisa disebut dengan gigabit. Nah, kecepatan transfernya seperti ini teman-teman. Ini untuk kecepatan transfernya, kita coba nih. Sekarang prosesnya sudah 60%. Kita coba lagi. Cek interface-nya. Nah, seperti itu. Jadi performa dari ROSE data server ini untuk kecepatan transfernya jika saya menggunakan kabel ini kurang lebih, kalau teman-teman menggunakan gigabit ya berarti nanti sesuai dengan kapasitas interface yang dimiliki. Atau nanti jika teman-teman menggunakan wireless, nah itu tergantung dari access point yang teman-teman pakai. Misalnya teman-teman masih menggunakan wireless dengan standar N, nah itu silahkan dikalkulasi sendiri standar N itu menggunakan kecepatan transfer data berapa. Nah, kita juga bisa nanti misalnya kita pengen share file ini ke teman-teman yang lain. Ini kita tinggal salin linknya. Untuk server ini sebenarnya teman-teman juga bisa online kan atau dijadikan seperti semacam cloud. Yang terpenting teman-teman sudah memiliki IP public ataupun domain yang bisa disambungkan ke server teman-teman. Yang pasti teman-teman juga harus mengamankan servernya sendiri. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi seperti itu tadi contoh penggunaan kontainer pada ROSE data server. Namun teman-teman juga bisa install kontainer pada router teman-teman yang lainnya. Yang penting menggunakan arsitektur ARM 64 ataupun X86. Nah, jadi jika teman-teman pengen punya server dengan high performance, teman-teman bisa dapatkan ROSE data server ini di website kami yaitu citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citraweb. Oke teman-teman, seperti itu video kali ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa. Di video selanjutnya. Halo guys, halo guys ya. ROSE data server ini kok koyo nganu tak aku ki. Piye ngono? Storage object storage, ya Allah.
Nah oke teman-teman. Nah oke. Teman-teman bisa pasang di router tokoan OC. Oke, jadi seperti itu teman-teman contoh penghinaan. Yang belum subscribe, oh iya untuk tutupan video. Nah sekarang Mikrotik sudah menggunakan, Mikrotik sudah mengeluarkan maksudnya.